Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja, pertama kalian harus timbang dulu bahannya ya. Oke, ini wadah, kita akan sisihkan di timbangan. Nanti kita akan timbang telurnya. Wadahnya kalian harus pakai yang bersih supaya mendapatkan kue yang anti gagal. Nah, ini tuh telur. Aku pakai 5 butir telur utuh. Kita timbang aja. Kalau ditimbang setara beratnya itu 253 gram ya dari 5 butir telur utuh. Nah, ini tuh untuk gulanya aku pakai 135 gram udah ditimbang. Untuk rasa kue bolunya udah pas manisnya. Jika kalian mau kue bolunya rasanya lebih manis, silahkan boleh ditambahkan gula pasir putihnya ya. Oke, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Kalian kalau tidak ada vanila cair boleh diganti dengan vanila bubuk. Nah, ini untuk SP aku pakai yang ini. Kalian harus pakai SP yang masih aktif, yang masih bagus. Ciri-cirinya seperti ini, bening ya. Oke, di sini aku pakai 1 sendok teh aja. SP itu emulsifier, yaitu pelembut kue. Kalian boleh diganti juga dengan TBM ataupun ovalet. Oke, sekarang bahan ini yang udah ditimbang ya. Kita akan kocok menggunakan mixer di kecepatan yang tinggi sampai adonan ini mengembang putih, kental, lalu berjejak ya. Dan buat kalian supaya mendapatkan kue yang mengembang sempurna alias anti gagal, silahkan ikuti cara untuk membuatnya dan resepnya itu udah aku bagikan, udah akurat, udah ditimbang, dan sebelum aku membuat kue bolu ini udah aku cobain sebelumnya ya. Oke, ini setelah adonannya mengembang, lalu kita akan campurkan dengan bahan kering. Nah, ini ada 185 gram tepung terigu protein sedang. Lalu kita campurkan dengan 1 sendok makan fiber cream. Kalian boleh diganti juga dengan susu bubuk putih. Silakan mau pakai merek apapun juga disesuaikan ya. Tapi aku pakai fiber cream. Untuk rasanya kuenya lebih enak dan rasa seperti kue bolu premium ya. Nah, ini tuh untuk fiber creamnya mau habis. Ini sedikit lagi, kita masukkan aja semuanya setara dengan 1 sendok makan ya. Oke, kalian harus saring bahan keringnya supaya mendapatkan kue bolu yang super lembut seperti kapas. Nah, untuk bahan ini sebelum kita kocok dan dinyalakan mixernya, ratakan dulu supaya bahan keringnya tidak berantakan. Kocok menggunakan kecepatan yang rendah, cukup sampai 10 detik aja. Jadi kalian gak usah lama-lama supaya nanti kue bolu ini saat dipanggang tidak turun ya, tidak kempes. Nah, setelah 10 menit nanti kita akan ratakan menggunakan spatula ya. Nah, ini untuk margarin aku pakai 150 gram, udah dicairkan, teksturnya seperti ini. Karena udah dingin jadi agak mengentalan ya. Kalian jangan mencairkan margarinnya itu sampai berminyak supaya kalian mendapatkan kue bolu yang tidak seret alias kasar ya. Oke, kita campurkan aja dengan keju oles. Nah, ini keju oles yang suka kalian nanya, Kak, mana untuk merek keju olesnya yang gimana? Nah, ini aku pakai merek Pro Cheese. Kita masukkan aja setengahnya dari 1 bungkus keju oles. Lalu kita campurkan atau kita aduk-aduk menggunakan spatula ya. Nah, ini yang membuat kue bolu keju itu rasanya benar-benar creamy, wangi, ngeju banget. Aku campurkan dengan keju oles, krim keju ya. Kenapa margarin dan keju olesnya harus campurkan supaya mudah aja saat kita meratakan
meratakannya ya. Oke, setelah merata kalian langsung aja masukkan margarin yang udah dicampurkan dengan keju oles ini ke bahan yang pertama dan kedua. Yang pertama itu yaitu telur, gula, SP, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua bahan kering, susu bubuk atau fiber cream dan tepung terigu. Kita ratakan dan kita kocok aja dengan mixer menggunakan kecepatan yang rendah, cukup dengan 10 detik aja asal tercampur merata. Nah, ini setelah rata, kita sisihkan untuk mixernya lalu kita ratakan menggunakan spatula ya. Kita ratakannya menggunakan teknik aduk balik, yaitu kalian lihat aja contohnya seperti yang di video, dari bawah ke atas terus aja sampai rata. Dan buat kalian pastikan jangan sampai margarinnya tertinggal di dasar adonan. Oke, selanjutnya sisihkan aja di loyang ukuran 22 cm karena 5 telur ya. Jadi aku pakai ukuran yang 22 cm. Sudah diolesi sedikit margarin dan tepung. Buat kalian mau pakai Carlo juga boleh. Carlo itu terdiri dari minyak goreng, margarin, tepung terigu. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Atau ada yang dijual ya di toko online, Carlo, namanya Carlo. Oke, setelah semua adonannya disisihkan di loyang, kita ratakan aja dengan tusuk lidi supaya nanti kue bolu kalian itu tidak berongga. Lembut banget ya. Oke, untuk pemanggangan ini udah aku panaskan sebelumnya selama 10 menit. Kalian mau menggunakan oven tangkring juga boleh. Menggunakan api sedang selama 40 menit. Mau dikukus juga silahkan. Nah, ini untuk bagian atasnya kita beri topping dengan keju yang diparut ya. Untuk merek kejunya silakan disesuaikan, aku pakai keju pro cheese ya. Untuk pemakaian juga silakan disesuaikan, mau sedang, sedikit, banyak, lebih enak ya. Oke, sekarang setelah semuanya siap untuk kita panggang, kue bolu krim keju ini kita panggang aja di oven. Untuk ovennya aku pakai oven listrik ya. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 25 menit. Kemudian setelah kalian panggang 25 menit, kita setting apinya menggunakan api atas bawah selama 5 menit ya. Itu untuk memastikan bahwa kue bolu kalian yang udah dipanggang itu matangnya itu merata, atas, tengah, bawah. Matangnya rata ya. Nah, buat kalian, oven itu kan tingkat kepanasannya berbeda-beda. Beda merek, pasti tingkat kepanasannya juga sangat berbeda ya. Silakan disesuaikan aja di setting ovennya dengan kecepatan kepanasan masing-masing ya. Oke, ini setelah dipanggang totalnya 30 menit. Ini udah matang tuh, udah mengembang cantik. Kejunya juga berwarna kecoklatan. Angkat lalu sisihkan. Kita keluarkan kue bolu ini dari loyang ya. Panas banget, hati-hati. Kita lihat, wow, mengembang, wangi. Walaupun kue bolu ini dengan bahan sederhana, tapi rasa tidak kalah dengan bolu-bolu yang di toko mahal ya. Oke, langsung aja kita akan potong-potong kue bolu ini selagi hangat ya. Tapi buat kalian mau tunggu dingin untuk memotongnya, silahkan lebih rapih ya. Karena nggak sabaran kita mau coba dan kita akan sajikan bersama kopi, susu hangat, teh hangat. Nah, ini aku buatnya itu pagi-pagi. Jadi udah lapar, belum makan sarapan, langsung aja kita sarapan kue bolu krim keju ini ya. Tuh kelihatan lembutnya, tidak berpori ya.
Oke, buat kalian silakan mau buat ide usaha ataupun ide jualan, disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing ya. Karena untuk bahan di kota masing-masing pasti tentunya sangat berbeda. Oke, buat kalian semua jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja kalian siapkan 200 gram margarin, sisihkan di wadah yang bersih. 140 gram gula pasir putih, ini udah aku haluskan gulanya menggunakan blender. Kalian boleh menggunakan gula yang udah jadi gula halus ya. Sekarang tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk, di sini aku pakai fiber cream. Setengah sendok teh vanila cair. Untuk selanjutnya, bahan ini kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang. Jadi buat kalian ingin membuat kue bolu yang tidak suka pakai pengembang, resep yang aku bagikan ini cocok banget buat kalian. Untuk cara membuatnya sangat mudah, bahannya terjangkau, tapi kalian bisa membuat kue bolu yang sangat enak. Walaupun kalian membuat kue bolu ini tanpa pengembang, jangan khawatir nanti hasilnya itu mengembang sempurna. Nah, ini kita matikan mixernya lalu kita ratakan untuk bagian pinggirnya semua supaya adonannya tercampur dengan merata ya. Setelah diratakan lalu kita akan nyalakan lagi mixernya, kocok kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Lalu kita akan tambahkan 5 butir telur. Nah, ini tuh aku pakai kuningnya dulu, masukkan secara bertahap. Tujuannya supaya apa? Supaya tercampur dengan merata. Nah, ini untuk cara membuat kue bolu yang tanpa pengembang. Kalian itu harus pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Setelah kita campurkan kuning telur ini kira-kira sampai 6 detikan aja. Nah, setelah semuanya dimasukkan, lalu untuk bagian pinggirnya kan itu belum tercampur, kita ratakan aja dengan spatula. Lalu kita akan kocok dulu sebentar aja, itu tuh supaya memastikan bahwa adonan ini benar-benar tercampur dengan maksimal. Nah, sekarang baru kalian campurkan dengan bahan keringnya. Tapi ingat buat kalian, bahan keringnya itu harus disaring ya, supaya mendapatkan kue kalian yang dibuat itu hasilnya lembut seperti kapas. Setelah itu, kita akan ratakan menggunakan mixer. Cukup sampai 5 detik aja, nggak usah lama, sampai tercampur merata aja. Dan buat kalian mau pakai spatula juga boleh. Nah, ini udah dicampurkan dengan mixer. Lalu untuk bagian pinggirnya yang belum terjangkau, boleh kalian menggunakan spatula. Setelah itu sisihkan, lalu kita akan siapkan putih telur. Nah, untuk putih telurnya di sini aku pakai 5 butir. Kalian harus pakai telur yang masih segar supaya kalian membuat kue bolunya itu tidak bantat, karena di sini kita membuat kue bolu tanpa pengembang. Jadi tipsnya itu dari telur ya. Kalian harus pakai yang fresh, telurnya yang bagus, yang masih segar. Nah, ini untuk putih telurnya dikocok sampai mengembang, putih kaku atau putih softik. Kira-kira sampai 4-5 detik. Nah, ini udah mengembang. Teksturnya softik ya. Lalu kita akan campurkan dengan bahan yang pertama. Oke, kita bertahap aja untuk mencampurkannya supaya tidak turun. Jadi jangan cepat-cepat, harus pelan-pelan. Untuk mencampurkan putih telurnya, kira-kira 2-3 kali kita masukkan putih telurnya ya. Tips untuk membuat kue bolu, kalian disarankan harus punya timbangan
Supaya apa? Supaya kalian hasil membuat kue bolunya tidak salah lagi. Kan di situ suka ada yang komen, "Kak, gimana kalau nggak punya timbangan?" Tetap aja kalian harus punya timbangan. Kalau mau takaran gelas itu boleh, tapi harus dikira-kira. Pernah aku coba membuat takaran gelas, tapi hasilnya kuenya itu agak kerasan dikit. Pakai takaran sendok juga sama. Jadi tipsnya di sini kalian harus punya timbangan ya. Untuk timbangan banyak yang jual di toko online ya, harganya juga terjangkau. Nah, ini saran lagi dari aku, kalau kalian mau membuat kue bolu untuk ide bisnis atau ide jualan, pokoknya buat kalian aku sarankan sekali lagi harus punya timbangan. Nah, adonan tadi udah kita siap, kita akan sisihkan di loyang. Untuk loyang aku pakai ukuran yang 20 cm. Nah, setelah adonannya kita sisihkan semuanya di loyang, kita ratakan dengan tusuk lidi supaya rapi dan tidak ada gelembungnya. Nah, untuk bagian atasnya kita kasih topping keju. Kejunya diparut, silakan disesuaikan mau sedikit, mau sedang, mau banyak lebih enak. Kalau mau pakai ide usaha, silakan kalian sesuaikan aja untuk pemakaian keju parutnya. Karena aku mau untuk konsumsi sendiri, jadi di sini mendingan aku pakai banyak kejunya supaya rasa kue bolunya itu enak. Untuk hasil pemanggangan kue bolu kalian matangnya merata, mengembang sempurna. Di sini aku pakai Meko Estetik Electric Oven dengan kapasitas 22 liter, 400 sampai 800 watt. Nah, ini untuk oven Meko-nya itu udah aku panaskan dulu selama 10 menit. Jadi untuk pemanggangan harus dipanaskan dulu supaya bolunya mengembang ya. Dipanggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api bawah 25 menit. Setelah 25 menit, kalian gunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi total pemanggangan kue bolu kalian itu 30 menit. Untuk Meko Estetik Electric Oven memiliki dua pengaturan suhu dan dua pengaturan panas. Jadi ada 4 tombol ya. Setelah 30 menit dipanggang, kuenya sudah matang, mengembang sempurna, kita sisihkan. Lalu kita akan keluarkan dari loyang. Untuk oven pemanggangan, jika kalian tertarik dan naksir, boleh kalian dikepoin di @meko.id_official. Oke, kita akan balik aja kue bolu ini. Untuk bagian atasnya itu kalian suka kepo banget. Tolong dong Kak, lihatkan bagian atasnya, jangan bagian bawahnya aja. Nah, ini kita lihat ya. Cantik banget kue bolunya, sangat mulus, mengembang sempurna walaupun tanpa pengembang. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka membuat kue bolu tanpa pengembang. Recommended banget. Langsung aja kita lihat bagian dalamnya untuk dipotong-potong. Udah deh, ini kue bolunya benar-benar lembut banget. Udah gitu kue bolunya sangat wangi. Tuh, lihat hasilnya. Lembut, tidak berpori, dijamin kalian harus coba resep ini apalagi untuk ide usaha ataupun ide jualan. Bakalan laris manis dijamin ya. Oke, buat kalian semua, semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.